Oke, baik. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar pagi ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah ya. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan ya. Semoga lancar ibadahnya. Untuk yang hari Senin kemarin ya, saya mohon maaf tidak bisa langsung bertemu di Google Meet seperti ini ya. Itu juga saya memberi kabarnya rodok mendadak ya, saya kelupaan soalnya ada berita duka dari keluarga besar suami ya, jadi saya langsung pulang ke Jogja. Jadi lupa pas di jalan, oh ya belum memberi kabar ya, takutnya Anda sudah menunggu di Google Meet kok Bu Uminya nggak muncul-muncul ya. Jadi mohon maaf kemarin tidak sempat bertatap muka ya. Baik, untuk hari ini IMK Anda kalau sudah ngecek di Kulino ya, ada assignment ya di pertemuan ke-6 ya. Jadi tugas kelompok nanti bersama teman-teman kelompok Anda. Ya, ini materinya saya sampaikan dulu terkait dengan ragam dialog atau gaya dialog ya, atau gaya interaksi. Ya, saya share screen. Sudah muncul ya? Sudah, Bu. Sudah, terima kasih ya. Ini kalau Anda lihat slide-nya banyak sekali, tapi ini isinya banyak gambarnya ya, jadi tidak terlalu banyak sebenarnya. Nah, ini mengenai ragam dialog atau gaya interaksi ya. Nanti di luar itu sebutannya macam-macam, Anda tidak perlu bingung kalau misalnya ada yang menyebutkan ragam dialog, ada yang menyebutkan gaya interaksi, ada yang menyebutkan ragam interaksi dan seterusnya ya. Itu yang dimaksud sama ya. Nah, ini capaian yang ingin kita dapatkan dari belajar kita hari ini ya. Ini nanti Anda bisa menjelaskan bagaimana itu ragam dialog, ergonomi prinsip dan gaya dialognya ya. Jadi kalau Anda ingat minggu kemarin sudah kita bahas ya sebenarnya ergonomi. Nanti untuk ergonomi hanya ada tambahan saja, nanti saya tambahkan untuk gambar-gambarnya ya, untuk penjelasan definisi dan prinsipnya minggu kemarin sudah saya sampaikan. Baik, ini masuk di ragam dialog ya. Apa itu ragam dialog? Kalau kita membayangkan kan ragam dialog yang beraneka ragam begitu ya. Dialog itu kalau kita mendefinisikan secara kata yang kita lihat begitu ya, ada dialog. Dialog itu berarti ada dua arah ya. Kalau satu saja itu namanya monolog ya, sendirian ngomong sendiri itu monolog. Nah, ini mestinya saya di sini ya berdialog ya dengan Anda. Makanya nanti Anda ada yang bertanya, saya ada yang menjawab, kemudian Anda ada yang memberikan tanggapan ya, karena kita ini berinteraksi. Kalau saya di sini sendirian memberikan presentasi, ini bukan berdialog namanya ya, bukan berinteraksi. Di sini monolog satu arah gitu ya. Nah, jadi ragam dialog itu kalau kita melihat dari mata kuliah IMK ya, di sini ada dialog antara komputer dengan usernya. Nah, antara komputer dan user ini ada semacam gaya ya, bagaimana antara komputer dan user ini berinteraksi ya, itu ada gayanya berbeda-beda, makanya disebutnya dengan ragam dialog gitu ya. Tidak hanya satu dialog tapi berbagai macam, ada banyak gambaran mengenai dialog tersebut ya.
Nah, ini beberapa generasi begitu ya. Jadi dari awal muncul ada interface ya, mulai muncul antarmuka ini di situ beberapa ya. Ini di sini disebutkan ada 5. Yang pertama ini ada sistemnya berkelompok. Jadi di generasi awal-awal interface ya, ini ada antarmuka sistem berkelompok. Jadi di sini user berinteraksi dengan sistem melalui pengantar kerja secara berkelompok. Jadi bersama-sama begitu ya. Semua perintah disampaikan terlebih dahulu sebelum nanti dicetak hasilnya. Jadi di awal disampaikan semuanya, baru nanti dicetak hasilnya. Jadi untuk antarmukanya ini sendiri daya gunanya atau apa namanya kemampuannya ya, usability-nya ini masih rendah karena tidak bisa langsung dilihat semuanya kemudian langsung memberikan hasilnya begitu ya. Tapi perintah ini diberikan dulu semuanya, baru nanti setelah itu akan bisa dilihat hasilnya. Ya, itu generasi pertama ya, awal-awal adanya user interface. Kemudian di berikutnya ini sudah lebih berkembang lagi ya, di situ ada istilahnya perintah baris gitu ya. Jadi antarmuka ini berorientasi pada perintah-perintah baris ya. Ini muncul tahun 1960-an ya, mungkin seusia nenek kakek Anda ya. Tahun 1960-an ini sudah mulai diperkenalkan orientasinya berbasis perintah baris. Nah, ini juga sampai sekarang masih banyak kita temui. Di situ ada teletype, ya, mesin yang pertama menggunakan antarmuka baris perintah. Jadi user ini mengetikkan perintah baris demi baris ya, satu baris, kemudian di enter baris kedua dan seterusnya. Interaksi user dengan perintah ini masih berbentuk dialog ya, pertanyaan dan jawaban. Daya gunanya juga rendah. Kemudian komputer ini yang mengontrol usernya. Jadi user ini lebih banyak mengikuti perintah dari komputernya gitu ya. Jadi tidak terlalu banyak user ini tidak bisa banyak melakukan inisiatifnya, ini tidak seperti sekarang begitu ya. Jadi lebih banyak dari komputernya yang mengontrol usernya. Kemudian antarmuka tidak pemaaf ya, maksudnya ini kalau salah ya salah gitu ya, error ini ya harus dibetulkan gitu. Jadi tidak bisa misalnya ada sedikit kesalahan kita lewati, itu tidak bisa, harus diselesaikan setiap barisnya. Kemudian di situ juga kita lebih banyak harus mengingat gitu ya, itu di perintah baris. Nah, seperti ini misalnya Anda yang kalau sekarang sih sudah jarang ya. Jadi Anda membuat program itu hello world saja Anda harus mengetikkan banyak perintah ya. Jadi kalau zaman saya dulu masih pakai bahasa mesin ya, ini tampilannya masih biru-biru ya, terus barisnya ini perintah barisnya warnanya putih, backgroundnya warnanya biru. Kita harus mengingat semua perintah-perintahnya. Misalnya mau melihat isi datanya, berarti kita harus hafal untuk menunjukkan apa, misalnya dir c slash gitu ya, dan seterusnya. Kemudian kita membutuhkan bantuan itu di mana, kita cari help, nanti dia akan menunjukkan apa saja yang ada di bagian bantuan. Kalau kita lupa ya bingung ya, ini memang harus diingat, perintah-perintah ini harus diingat. Kalau kita misalnya sudah membuat banyak di sini perintah baris, kemudian ketika kita jalankan error ya, tidak muncul hello world-nya ini. Nah, di situ ada muncul error ya, errornya harus kita perbaiki. Tidak bisa muncul selama
kesalahan itu belum diperbaiki. Ini contoh antarmuka berbasis perintah baris ya. Jadi isinya perintah-perintah baris seperti ini. Nah, ini banyak kita jumpai di bahasa-bahasa pemrograman ya. Ini masih banyak yang perintah baris seperti ini. Jadi kita mengetikkan perintah-perintahnya setiap baris, di mana perintah itu harus kita tuliskan dengan benar ya. Kita juga harus mengingat sintaknya ya. Kita harus tahu aturannya. Misalnya ini harus pakai titik 2, ini harus menggunakan huruf kecil semua gitu ya, case sensitif dan seterusnya. Jadi kita memang banyak harus mengingat ya. Nah, biasanya nanti lama-lama karena Anda sering menggunakan ya nanti akan hafal ya. Oh, ini kalau mau melihat pakai perintah ini, kalau error di line berapa ini pakai ini, dia bisa langsung naik ke atas dan seterusnya. Itu contoh baris perintah. Kemudian generasi berikutnya ya, di generasi ketiga ada antarmuka full screen. Nah, ini biasanya berbentuk pengisian borang ya. Di sini membolehkan beberapa data dimasukkan. Kemudian biasanya dia ditampilkan dalam bentuk layar yang penuh. Nah, misalnya seperti ini ya, bisa full screen, satu screen itu ada tampilan-tampilan yang sudah disediakan yang Anda bisa mengisikan sesuai dengan pilihannya. Kemudian antarmuka pengguna sudah dalam bentuk grafik ya. Ini sudah visual ya, sudah grafik user interface. Ini sudah bagus tampilannya, bahkan sudah ada animasinya ya. Nah, jadi secara komersil tahun 1980-an ini sudah mulai muncul ya. Kalau Anda kemarin membaca di materi sebelumnya, Microsoft Word itu dia muncul ya sejak tahun berapa? 1983 ya, 1983 ketika sudah mulai muncul antarmuka berbasis grafik. Nah, di situ muncul banyak aplikasi-aplikasi yang mulai menarik ya, sudah ada grafiknya, sudah menggunakan icon, sudah ada menu-menunya dan seterusnya. Ya, jadi tahun 80-an itu sudah mulai berkembang GUI-nya. Ya, sudah mulai berkembang ada manipulasi langsung dari usernya ya, melalui mouse maupun melalui piranti lainnya. Jadi Anda sudah bisa klik langsung di drag ya. Klik misalnya di mana, diklik, di drag, dibawa ke lembar kerjanya, ya itu manipulasi langsung. Itu sudah bisa mulai dilakukan yang seperti itu. Ya. Nah, seperti ini. Ya, interface ya sekarang sudah semuanya sudah GUI ya, dan semakin berkembang. Dulu yang sederhana semakin sesuai dengan kebutuhan di masa sekarang dan masa yang akan datang. Ya, interface-nya sudah bagus, warnanya sudah tajam ya, sudah menarik, sudah ya terus berkembang. Nah, kemudian ini yang terakhir, generasi kelima ya, antarmuka yang sekarang dan mungkin yang nanti ke depannya yang mengarah pada penambahan unsur-unsur objek lainnya. Ya, sudah muncul 3 dimensi, sudah muncul ke natural language ya, dengan berbagai macam format ya, bisa video, bisa apapun bisa dimasukkan ya. Nah, ini misalnya contoh beberapa, ada embodied interaction, ini menggunakan gerakan tubuh ya. Anda sudah tidak perlu suara, tidak perlu touchscreen lagi, tapi dengan gerakan tubuh ya, mengikuti gerakan itu dia sudah bisa membaca input yang diberikan. Kemudian ada 3D virtual reality ya, ini juga banyak sekarang game-game anak-anak itu ya, banyak menggunakan virtual reality, jadi lebih menarik. Anak-anak sekarang banyak hanya duduk tapi dia dunianya sudah tidak di situ lagi ya, karena virtual reality ini yang benar-benar seperti
nyata, seperti orang ini masuk ke dalam dunia yang lain ya. Kemudian ada sensing effect ya, komputer ini bisa mengenal lingkungan dan pengaruhnya. Komputer bisa merasakan, bisa mendengar dan melihat ya. Jadi hati-hati nanti Anda bisa kalah ya, kalah dengan komputernya, karena zaman sekarang mesin itu mesin learning, mesin ini belajar. Kalau manusianya tidak mau belajar, ya ketinggalan gitu ya. Jadi harus selalu belajar. Kemudian ada cyborg ya dan lain-lain. Ini contohnya. Misalnya ini tadi dengan gerakan ya, Anda bergerak itu di situ sudah seperti bergerak beneran. Ya, jadi embodied interaction. Dulu ada waktu saya kuliah di Surabaya itu di mall itu pernah ada pameran seperti ini. Jadi dari mana ya itu, kalau nggak salah dari Cina, ada game apa itu, nah, permainannya sudah seperti ini ya. Kemudian ini 3D virtual ya, jadi bisa seolah-olah memang kita menyatu gitu ya dengan dunia di komputernya. Ini banyak diterapkan di game ya. Ini 3D virtual reality ya. Hati-hati Anda kalau main game dengan alat seperti ini, jangan di tempat yang ramai ya, apalagi gamenya yang fighting gitu ya. Jadi nanti Anda bisa nendang orang yang lewat ya. Hati-hati. Nah, ini di sini dia melihatnya seperti ini, tapi yang dirasakan ya mungkin dia seperti ini. Jadi berbeda antara yang kita lihat dan yang dia lihat ya. Jadi virtual reality. Kemudian ini untuk mengenal lingkungan ya, biasanya diterapkan di pesawat ya. Dia bisa tahu kadar air, oksigen dan seterusnya ya di udara. Terus kalau misalnya ada petir, ada turbulen, itu sudah bisa dideteksi jauh sebelum masuk di areanya. Nah, jadi sudah semakin berkembang. Ya, komputer ini sudah bisa merasakan, oh ini berapa kilo lagi akan ada apa, di depan ada apa, dan seterusnya. Jadi bisa dihindari sebelum sampai ke areanya, seperti itu ya. Ini juga ya, jadi ada sensor untuk mendeteksi vision, sound. Nah, ini kalau yang sederhana mungkin Anda menerapkan di rumah-rumah ya, yang terkoneksi dengan gadget. Ada smart CCTV ya, bisa mendeteksi misalnya ada gerakan ya, ada gerakan, kamera akan mengikuti ya. Kemudian cuaca misalnya panas tiba-tiba mendung, itu dia bisa mendeteksi, bisa mengirimkan pesan ke gadget Anda ya. Terus ada gerakan misalnya ada pencuri masuk, nah, dia bisa memberikan notifikasi ke gadget Anda. Kemudian ada sentuhan begitu ya, pintu, di pintu ada yang memegang pintu ya, yang tidak, identitas itu tidak ada di sistem, maka dia memberikan notifikasi. Ada objek lain yang berusaha masuk misalnya begitu ya. Jadi ini sudah sangat berkembang. Nah, kemudian ini cyborg ya. Nah, ini juga mungkin Anda kalau lihat di YouTube itu ya, banyak saat ini. Jadi ada lalat itu. Lalat ini sebenarnya ada CCTV-nya ya. Jadi Anda kalau di kamar mandi ada lalat itu bisa curiga ya. Jangan-jangan ini ada AI-nya ini ya. Jadi berhati-hati ya. Jadi terutama di tempat umum memang kita harus lebih waspada ya. Kemudian ini kita bisa touchscreen dengan lebih canggih gitu ya, klik dan seterusnya. Nah, ini dulu yang ada di film Tom and Jerry ini ya, sekarang sudah banyak diterapkan, misalnya seperti di studio berita ya. Saya bisa
pakai touchscreen yang canggih ya. Nah, kemudian ini game ya. Ini game kartu. Kalau Anda nanti bisa lihat di YouTube, itu menarik sekali ya. Jadi di meja dia sudah seperti beneran ada permainannya. Nah, ini yang sekarang kita rasakan ya, fleksibel dan multi language ya, bisa dengan touchscreen, bisa dengan keyboard ya, bisa dengan pen ya, dan seterusnya. Jadi semakin berkembang ya. Jadi saat ini Anda sudah merasakan dan pastinya ke depan akan lebih berkembang. Nah, itu beberapa generasi dari awal ya, dari yang masih kita tidak bisa melihat hasilnya, harus kita cetak dulu semuanya baru kelihatan, sampai yang saat ini kita gunakan ya. Anda bisa menggunakan dengan disentuh saja, dia sudah bisa memberikan apa yang Anda harapkan. Oke ya, itu 5 generasinya. Kita masuk ke ragam dialog. Sebenarnya tadi yang kita lihat itu ya, itu masuk dalam bentuk gaya interaksi ya. Jadi apa yang tadi di atas itu sebenarnya sudah masuk di dalam ragam dialog atau gaya interaksinya. Nah, tapi di situ masih berdasarkan generasi-generasinya begitu ya. Nah, kita ini dibahas secara umum yang banyak kita temui adalah seperti ini. Jadi ada command line ya. Command line ini Anda biasa menggunakan ketika misalnya Anda ngoding ya. Kemudian menu, ini juga kita sedang menggunakan menu ya. Ada natural language sampai ke 3 dimensi interface ya. Jadi ini contohnya ya. Ya, keuntungan, kerugian semuanya pasti ada. Keuntungannya cepat, efisien, akurat, ringkas ya. Tapi kerugiannya memerlukan latihan yang lama. Anda harus terbiasa karena di situ tidak ada tampilan gambarnya ya, semuanya harus dengan teks. Kemudian Anda harus mengingat ya, perintah-perintahnya harus diingat. Ketika ada masalah misalnya error di baris berapa, kita lihat barisnya, kadang tidak sesuai dan seterusnya. Jadi di sini memang perlu latihan yang lama ya. Jadi semua ada kekurangan dan kelebihannya. Ini tadi sudah ya. Ya, ini contohnya. Jadi satu baris ya. Kemudian ini menu ya. Ini bisa mengurangi ingatannya karena sudah tampil semua di sini ya. Oh, saya mau memasukkan gambar. Berarti Anda di sini ada insert ya. Di insert misalnya. Apa yang mau dimasukkan? Dari mana? Dari album foto dan seterusnya. Dari mana? Nah, jadi di sini tidak harus banyak mengingat ya, tapi di sini lebih ke pengenalan, rekognisi. Ya, di sini ada apa saja itu Anda tinggal dilihat, oh pakai yang ini. Ya, beda dengan yang tadi yang kita harus tahu betul perintah-perintah yang digunakan apa saja. Nah, seperti ini ya. Menu ini biasa kita gunakan. Kemudian natural language ya. Ini kita menggunakan bahasa sehari-hari. Nah, kalau bahasa sehari-hari pasti masalah itu juga banyak ya. Apalagi kita di Indonesia, kita sama-sama menggunakan bahasa Indonesia. Beda daerah itu logatnya bisa berbeda ya. Beda daerah logatnya berbeda. Mungkin Anda yang dari Jogja, dari Solo itu agak mirip ya. Tapi kalau kita sudah keluar pulau ya, sama-sama bahasa Indonesia tapi berbeda ya. Jadi di situ samar mungkin atau ambigu dan seterusnya. Ya. Jadi di sini solusinya bisa membuat kata-kata kunci ya. Jadi yang samanya di apa, misalnya saya itu, saudara-saudara kita yang di Papua biasanya menyebut saya itu tidak saya ya, tapi sa itu.
Nah, ini bisa dibuat kata-kata untuk memilih kata kunci yang nanti dianggap itu sama. Ya, ini seperti ini nih. Anda bertanya, ya. Atau ini ketika Anda menggunakan Google Map ya, atau menggunakan Waze ya, di situ ada mbak-mbaknya yang turn left gitu ya. Ada yang mengatakan 100 meter ke depan belok ke kanan. Nah, itu kan bahasanya agak aneh ya. Nah, jadi natural language. Kemudian query, ya ini antar muka dalam bentuk pertanyaan dan jawaban. Jadi pengguna ini dipandu, ya dipandu. Ini cocok untuk pemula, tapi karena ini dipandu, maka fungsionalitasnya terbatas. Ya. Ini contohnya, misalnya Anda ketika menggunakan apa ya? Ini ada contoh Netscape ya, atau Anda biasa menggunakan di Excel itu ketika Anda membuat perintah if itu kan langsung muncul ya, if kemudian langsung ada apa namanya formulanya ya, rumus itu cara menulisnya bagaimana. Nah, itu sudah disediakan oleh aplikasinya. Itu salah satu contohnya. Atau ketika Anda misalnya di Google, ini sudah diarahkan ya, ini loh ngetiknya di sini misalnya begitu. Terus ketika Anda ngetik itu ada kalimat yang sudah muncul di situ. Ya, jadi Anda tinggal oh yang ini ya gitu ya. Biasanya kan begitu. Jadi Anda tidak perlu menuliskan keseluruhan, sebagian itu sudah terlihat, maka dia sudah memunculkan. Ya. Ini ya. Kemudian ada form fields ya, pengisian form. Ya, jadi diisi seperti ini. Ini contohnya form fill ya, banyak contohnya. Spreadsheet kita temui di Excel ya. Kalau zaman dulu sebelum Excel setenar sekarang itu ada Lotus ya. Lotus 1 2 3 itu mirip seperti Excel. Nah, kalau sekarang Anda sudah pakai spreadsheet bahkan sudah online ya. Nah, kemudian ada WMP. WMP itu Windows, icon, menu, pointer. Jadi ada jendelanya. Kemudian di dalam jendela itu ada icon-iconnya. Ya, ini ada icon-iconnya. Kemudian ada menu-menunya. Ya, kemudian ada pointer. Ini yang kita jalankan. Itu disebut dengan WMP interface. Ya, ini nanti bisa Anda baca ya. Maaf ini rame. Icon. Jelas lah, ini kita sudah biasa menemui. Nah, ini jenis menunya. Jadi kalau Anda nanti membangun menu, Anda bisa memilih menunya nanti bagaimana ya. Bar menu misalnya ada menu barnya di atas seperti ini. Ya, kemudian ada pull down misalnya itu bisa diklik nanti dia turun ke bawah ya. Ada pull down dan seterusnya. Ada menu tambahan misalnya. Ini biasanya masalah yang muncul, Anda ada kebingungan begitu ya, mana yang baik untuk digunakan, karena semuanya ini sepertinya baik ya. Nah, nanti Anda bisa menentukan sesuai kebutuhan dari usernya. Kemudian apa yang harus disertakan. Ya, kadang kalau kita melihat itu bagus gitu ya, kita inginnya semuanya dimasukkan. Ini ketoknya bagus dimasukkan semua. Ya, tapi ingat ya. Bagus cantik saja itu tidak menjamin kalau user itu merasa nyaman, merasa mudah menggunakan aplikasi Anda. Ya, ini pointer, ya button.
Masih terdengar, Bu. Baik. Oke ya. Saya lanjutkan. Ini listbox. Ya. Nah, biasanya nanti kalau Anda membuat aplikasi ini kan ada pilihannya ya. Mau membuat bottom, mau membuat list, ya, nanti bisa disesuaikan. Dialog box dan seterusnya. Jadi macam-macam. Ya. Nanti bisa Anda cek ya, nanti bisa dibaca-baca sendiri. Ini gambar-gambar, ini contoh layout ya fisik. Mungkin Anda bisa temui di rumah ya. Di rumah misalnya ada dispenser ya, ada apalagi ada microwave, ada apa itu penanak nasi ya, ada mesin cuci, ada kulkas ya. Nah, bukan yang ini ya, kulkasnya yang sudah dengan tombol-tombol ya. Nah, kalau kulkasnya masih pintu yang ditarik ya, layout ini tidak ada ya. Kalau di magic jar-nya yang diceklek gitu ya, ini tidak ada ya. Jadi bisa kita temui pada peralatan-peralatan di rumah atau seperti ini ya. Ini mungkin di mesin cuci ya, mesin cuci yang masih belum digital ya. Biasanya ada yang memilih modelnya seperti ini. Sebenarnya kalau dari keawetan ini lebih awet seperti ini. Ya, dari pengalaman saya ini lebih awet tombol-tombol seperti ini daripada yang bentuknya digital tempel seperti ini. Nah, biasanya ini kalau sering dipencet itu fungsinya mungkin masih bagus ya, masih berjalan, tapi secara estetiknya itu banyak biasanya rusak ya, mungkin plastiknya itu seperti tergores ya, seperti pecah dan seterusnya. Walaupun fungsinya masih bagus, tapi tampilannya sudah berkurang. Nah, kalau yang tampilan seperti ini tidak berpengaruh ya, tidak berpengaruh. Ya, tapi kalau dilihat kurang cantik gitu ya. Nah, semua ada kelebihan dan kekurangan. Oke, kemudian ini ergonomi. Nah, ergonomi ini kemarin sudah ya. Ya, jadi dari segi kondisi manusianya, ya, anatomi, fisiologi, psikologi, engineering, manajemen, dan desain. Ini kemarin sudah saya jelaskan ya. Jadi bisa menentukan berapa kira-kira kita itu nyaman ya ada di depan komputer ini, jaraknya berapa. Kalau kita berdiri ini mestinya disesuaikan dengan tinggi kita ya. Jadi ada standarnya. Kalau kita misalnya tinggi badan kita tidak sesuai standar, ya mungkin ini bisa Anda pilih yang kayak seperti kursi ini ya, yang dia bisa ditinggikan dan bisa diturunkan. Jadi bisa sesuai dengan porsi kita, ya posisinya nanti bisa nyaman. Kalau tidak bisa ya seperti kursi di kampus ini, ya terpaksa tidak nyaman ya. Adanya hanya itu seperti itu. Jadi secara ergonomi tidak memenuhi gitu ya. Nah, ini contoh posisinya, ya, contoh posisi yang baik. Nah, bisa cari kursi. Kalau Anda pakai laptop bisa dengan keyboard eksternal ya, yang bisa dibawa kemana-mana ya, tidak harus berdekatan dengan monitornya, jadi itu bisa lebih nyaman. Nah, seperti ini. Nah, Anda yang di rumah mungkin punya usaha mebel ya, nah ini bisa di reset ya, jadi Anda bisa membuat tempat yang nyaman untuk duduk, tempat yang nyaman untuk belajar dan seterusnya. Nah, ini juga ergonomi dari tangan kita. Bagaimana kalau ngetik itu nggak cepat lelah ya. Ini posisi tangannya ya, seperti ini ya. Jadi kadang kalau Anda gamer itu pasti mouse-nya bagus. Kalau gamer itu pasti mouse-nya yang bagus, yang ergonomis ya.
Kenapa? Karena itu digunakan Anda berjam-jam, bahkan berhari-hari ya. Jadi kalau tidak nyaman Anda berbahaya di pergelangan tangannya. Ya, ini jadi Anda harus nyaman biar tidak cepat lelah ya. Kemudian ini di industri ya, jadi banyak di sini ergonomis itu kaitannya dengan industri ya. Nah, ini antar muka dan seterusnya. Ini terkait dengan ergonomi ya. Startnya di mana? Ini juga ada risetnya, banyak risetnya. Jadi mungkin Anda kalau tahu yang zoom in, zoom out itu ya, itu juga ada risetnya dan itu ada patennya. Ya, kalau Anda mungkin baca tentang masalah paten ya, antara mungkin ada Nokia dengan Samsung ya, walaupun Nokia ini sudah tidak perusahaannya sudah tidak seperti dulu, sudah tidak ada produksi yang seperti dulu, tapi mereka masih memiliki paten ya. Jadi ketika nanti Samsung mau menggunakan teknologi yang dipatenkan, ini harus berbayar ya, walaupun mungkin dia juga bisa cara itu, tapi itu sudah ditemukan terlebih dahulu dan sudah ada patennya, jadi tidak bisa menggunakan sembarangan. Terus antara Apple dan Samsung ya, antara Lenovo dan seterusnya. Jadi banyak permasalahan terkait paten itu juga terkait dengan kenyamanan. Ya, jadi sudah ditemukan dulu, sudah ada patennya, begitu perusahaan lain menemukan hal yang sama, ternyata itu sudah dipatenkan. Ya, jadi sudah ditemukan duluan. Ya, jadi itu keuntungannya kalau kita tahu lebih dulu. Ya, kita tahu lebih dulu, kita patenkan, maka itu menjadi kekayaan kita ya, walaupun tidak berupa harta, kekayaan intelektual kita. Ketika ada yang mau menggunakan, maka dia harus ada perjanjian gitu ya, ada pembayaran secara ekonomi, kita bisa mendapatkan keuntungan. Ya, ini ergonomi. Nah, kemudian ini juga, nah kalau kita lihat ya, ada kalau yang nyetir itu maju banget ya, maju banget, nggak mau senderan ya, sampai pol ke depan gitu ya. Itu kalau nyetir seperti itu dia nggak akan lama. 20 menit itu sudah capek banget itu badannya ya. Atau ya tergantung kebiasaan ya. Kalau memang sudah biasa begitu ya nggak masalah. Tapi kalau yang posisinya santai itu berjam-jam itu badan itu tidak terasa sangat lelah. Ya, jadi kenapa? Karena nyaman. Ya kalau Anda nyetir itu kan semaju apapun tetap saja nggak bisa melihat depan. Kecuali Anda bawanya truk, bis itu ya, atau mobil-mobil yang tidak ada moncong depannya, bisa kelihatan. Ya, jadi itu kenyamanan. Mungkin Anda yang biasa bawa sedan itu lebih nyaman daripada bawa mobil yang besar-besar family gitu ya. Karena posisi kakinya tidak serendah dan tidak seselonjor gitu ya. Tidak seselonjor seperti yang tipe sedan. Nah, seperti itu. Ya, jadi di dunia industri ergonomi itu sangat digunakan ya, sangat dipertimbangkan. Ya, jadi ketika Anda memodif misalnya Anda punya motor itu bannya diganti kecil, kemudian speedometernya diambil dan seterusnya, itu sebenarnya membahayakan diri Anda sendiri. Karena apa? Karena desain keseluruhan itu sudah diteliti, sudah dipikirkan ya dari sisi keamanan dan kenyamanannya. Ya. Ini prinsip ergonomi kemarin sudah kita bahas ya. Nah, ini contohnya. Ini ada lampu sen ya. Makanya diberikan lampu sen seperti ini, itu emak-emak ini kalau naik motor ya, biar kalau sennya ke kanan ya dia beloknya ke kanan itu ya, padahal di situ sudah ada ya, di mobil juga sudah ada. Anda itu sennya kemana itu di dashboardnya sini sudah ditunjukkan.
bensinnya mau habis, itu sudah ada. Ini posisinya netral, ini posisinya berapa, itu sudah ada, ya, sudah disediakan. Jadi perusahaan itu mendesain sudah sangat baik untuk kenyamanan penggunanya. Nah, kadang pengguna ini tidak sadar ya. Kalau zaman dulu malah ketika Anda pasang lampu sen, itu bunyi ya, tit. Jadi Anda tahu, ini belum tak matikan. Karena bahaya. Anda sen ke kiri, tapi Anda ini nggak ada maksud ke kiri. Lupa belum dimatikan. Yang di belakang itu sudah nyalip Anda dari kanan. Ternyata Anda belok ke kanan ya. Jadi sennya ke kiri, beloknya ke kanan. Itu sudah banyak seperti itu. Nah, jadi desain ini terus berkembang untuk apa? Untuk penggunanya agar lebih aman dan lebih nyaman. Ya, dan seterusnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Jelas ya? Mudah. Jadi nanti silakan Anda, karena ini banyak gambar ya. Banyak gambar, jadi itu bisa dimasukkan di Kulino ya. Nanti saya kirim di grup WA ya, biar Anda bisa langsung diterima, langsung dibaca, dan bisa langsung mengerjakan tugas kelompoknya. Oke, ada yang ingin ditanyakan sebelum saya jelaskan untuk tugas kelompoknya? Tidak ada? Oke, saya jelaskan untuk tugas kelompoknya ya. Jadi tadi kalau Anda cek di Kulino, di pertemuan 6 itu ada assignment, tugas kelompok ya. Nanti Anda silakan berkelompok. Anda kan sudah punya rencana ya. Mungkin karena kemarin RPL-nya belum saya jelaskan untuk yang konteks diagram ya, tapi untuk yang bagian kebutuhan pengguna itu kan sudah ya. Untuk kebutuhan pengguna sudah ya, itu di pertemuan 4 itu sudah ada. Nah, di situ kan Anda ingin membuat aplikasi. Nah, aplikasi apa yang ingin Anda buat sudah ada di situ. Nanti tinggal Anda lanjutkan untuk tugas IMK ya. Jadi nanti dari aplikasi Anda itu ragam dialog apa yang Anda gunakan. Ini boleh lebih dari satu ya. Misalnya WIMP, itu kan berarti ada icon, ada menu ya. Ini juga menu. Boleh. Kemudian di dalam menu itu misalnya ada isian, ada form fill-nya. Itu juga boleh. Terus misalnya ada question and answer-nya juga, itu juga boleh. Jadi ini bisa lebih dari satu yang Anda gunakan. Ya, mungkin ada 3 dimensinya juga Bu nanti di dalamnya, boleh. Jadi boleh lebih dari satu. Mana yang Anda gunakan, kemudian Anda gambarkan. Ya, gambarkan tampilannya seperti apa. Ya, tampilannya seperti apa. Anda boleh menggambarkannya misalnya, wah saya ini jago menggambarkan dengan pensil dan kertas gitu ya. Mau digambarkan menggunakan pensil dan kertas boleh. Atau Anda mau menggunakan tools ya untuk membuat antarmuka ya, interface-nya seperti apa, gambaran desainnya bisa Anda buat dengan tools yang Anda kuasai, silakan, boleh juga. Ya, jadi saya tidak menentukan harus pakai ini. Anda gunakan apa yang paling Anda kuasai. Kalau Anda pinter gambar, mau digambar di kertas, pakai pensil atau pakai pulpen yang berwarna-warni, silakan digunakan kemampuan itu. Nanti kalau sudah jadi difoto dalam bentuk filenya PDF, ditata gitu ya, fotonya ditata rapi, dibuat PDF, nanti dikirimkan. Ya. Kalau Anda misalnya sudah membuat itu,
ya di screenshot ditampilkan dalam PDF. Ya, jadi saya tidak perlu menginstal tools yang Anda gunakan untuk membuat itu ya. Tapi Anda langsung kirimkan hasil antarmukanya. Itu. Sampai sini jelas? Saya mau bertanya, Bu. Ya, silakan Mas Yoga. Untuk tugasnya jadi itu menyebutkan dan menjelaskan ragam dialog apa yang mau digunakan. Terus habis itu menggambarkan desain secara keseluruhan rencana aplikasi yang ditentukan kelompok itu ya, Bu ya? Ya, betul. Jadi nanti digambarkan ya, digambarkan bentuknya seperti apa. Misalnya pakainya menu, ya berarti menunya digambarkan. Nanti akan ada icon-iconnya ya, icon-iconnya nanti bisa digambarkan, nanti dijelaskan. Oh, gitu. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Ada yang lain? Sudah jelas ya. Jadi nanti Anda gambarkan bentuknya seperti apa ya, yang digunakan apa saja, terus diberi penjelasan, kemudian Anda gambarkan. Misalnya nanti dari menu ini kalau diklik itu tampilannya seperti ini. Nanti dari sini kalau diklik akan menuju ke mana, tampilannya seperti ini gitu. Jadi dijelaskan ya, seperti Anda kalau menggunakan aplikasi itu misalnya ngeklik login, kalau diklik berhasil login, dia akan kemana, digambarkan menunya. Kalau dia gagal, maka akan muncul peringatan seperti apa bentuknya dan seterusnya. Ya, jadi nanti itu semua digambarkan. Permisi Bu Umi. Ya. Suara saya jelas nggak Bu? Ya, jelas Mas. Saya izin bertanya Bu. Ya. Tugas ini ragam dialog itu kurang lebih bikin kayak wireframe nggak sih Bu? Ya, kurang lebih seperti itu ya. Oh, oke Bu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Tapi nggak perlu sampai prototype kan Bu? Ini kan cuma dalam bentuk gambar kan Bu? Baru digambar-gambarnya saja. Jadi misalnya Anda diberikan gambar satu. Ini gambar satu ini nanti misalnya ada tombol save gitu ya. Nanti kalau tombol save diklik, nanti akan lari ke misalnya gambar 2 gitu ya. Nanti gambar 2 ini misalnya ada back. Gambar 2 backnya ini akan kemana gitu. Jadi urut-urutannya saja seperti itu. Oke, siap. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ada yang lain? Nanti Anda diskusi ya sama temennya. Kalau memang sulit untuk berkelompok membuat, ya Anda bisa dibagi. Nah, kalau dibagi itu hati-hati ya. Kadang kalau dibagi itu jadi tidak konsisten tampilannya, karena Anda mengerjakannya sendiri-sendiri. Kalau Anda mengerjakan sendiri-sendiri, tapi harus tetap ada komunikasi. Nggak terus, wes kamu ini, aku ini, terus tiba-tiba dikumpulkan, dijadikan satu. Ya, jadi di situ perlu diperhatikan. Ya, ini baru sampai ke bentuknya ya. Ke bentuknya saja mau yang mana. Nanti kalau mengenai isinya nanti ada di bab lain lagi, ada guideline-nya ya. Jadi ada prinsip-prinsip untuk membuat tampilan yang baik. Ya, jadi ini baru Anda mau membuat apa, nanti gambarannya seperti apa. Yang penting alurnya itu sesuai. Dari mana ke mana, dari mana ke mana itu sesuai. Jelas? Jelas Bu. Oke. Jelas ya. Ini sudah komunikasinya kalau dari hati enggak apa-apa, asal bisa telepati ya, temannya bisa tahu. Ini mengirit ya, ngirit pulsa, ngirit data ya, Anda bisa dari hati ke hati. Oke, baik. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Saya mau bertanya lagi Bu. Semisal tugas ini yang gambarkan bentuknya dibuat bagan kayak flowcard itu gimana Bu?
Apa harus digambarkan secara detail? Maksudnya kayak misal di desain di Figma atau dan lain-lain, misal dibikin kayak bagan kalau flowcard gitu gimana Bu? Misal login, terus menu kalau diklik nanti nujunya di mana gitu. Flowchart itu kan Anda menggambarkan keseluruhan sistemnya ya. Iya Bu. Boleh Anda menggambarkan keseluruhan sistemnya, tapi nanti untuk gaya dialognya ini kan belum terlihat kalau dari flowchart-nya. Nah, kalau di flowchart mungkin akan terlihat, oh ini kalau disimpan akan gimana. Nah, di mananya itu nanti yang Anda gambarkan tampilannya kurang lebih seperti apa. Begitu. Jadi boleh misalnya Anda di bagian atas itu secara keseluruhan ya, alur dari menu-menunya itu seperti apa, Anda gambarkan dengan flowchart bisa. Terus nanti menu-menunya Anda gambarkan di bawahnya gitu ya, dibuat kotak-kotaknya nanti tersedia ikon-ikonnya. Ya, tidak perlu sampai detail. Kalau Anda sudah bisa sangat detail ya bagus, kalau belum bisa sampai detail ya tidak masalah. Jadi ini baru sampai di gaya interaksinya secara umum. Begitu. Nanti ada guideline-nya untuk membuat desainnya. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi? Cukup? Oke, kalau sudah cukup ini nanti Anda bisa langsung berkomunikasi ya dengan temannya. Ini mumpung di sini komplit, ini ada 37 ya, berarti ada semua. Nanti langsung bisa berkomunikasi dengan temannya. Ya, kalau belum punya nomornya nanti bisa Anda cek di grup WA ya, dicari nomornya di situ. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sampai di sini ya. Silakan nanti bisa diskusi dengan temannya untuk mengerjakan tugasnya. Ya, baik, terima kasih sudah bergabung. Sampai ketemu minggu depan ya. Oh ya, sampai ketemu Jumat untuk yang RPL ya. Semoga tidak ada halangan, bisa bertemu lagi. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bumi. Terima kasih Bumi. Terima kasih Bu.